Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Tresna selaku dosen pembimbing saya dan Pak Trimono selaku dosen penguji saya. Perkenalkan, nama saya Fadila Agustina dengan NPM 21083010050. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Harvest Savior, aplikasi mobile untuk identifikasi penyakit dan rekomendasi pengobatan tanaman tomat dan cabai menggunakan algoritma CNN. Jenis program MBKM yang saya ikuti yaitu dibangkit sebagai Machine Learning TED. Capstone project saya termasuk dalam rekognisi mata kuliah fisik komputer. Fisik komputer adalah bidang studi yang mengembangkan kemampuan komputer untuk memahami informasi visual seperti gambar atau video dengan tujuan meniru penglihatan manusia. Dalam pelaksanaan Capstone Project ini, saya dan tim machine learning akan mengumpulkan data yang telah diterapkan dan mengolahnya untuk membangun model yang akan digunakan dalam proyek tersebut. Selain itu, tim machine learning juga akan melakukan pengujian terhadap model tersebut untuk mencapai tingkat akurasi yang optimal. Berikut ini merupakan workflow dari fisik komputer. Yang pertama yaitu melakukan pengumpulan data, lalu melakukan ENDA, lalu data augmentasi, kemudian membangun model dan mengujinya. Yang terakhir yaitu mengevaluasi modelnya. Selanjutnya ini merupakan data yang kami gunakan yaitu didapatkan dari Kaggle, data daun tomat dan daun cabai seperti gambar berikut. Lalu melakukan langkah EDA, di sini terdapat 15 kelas penyakit tomat dan cabai. Penyakit tomatnya terdapat 9 dan penyakit cabainya terdapat 5 kelas. Selanjutnya melakukan data augmentasi. Augmentasi gambar digunakan untuk meningkatkan variasi data pelatihan. Gambar hasil augmentasi disimpan dalam direktori output yang iterasi yang diatur untuk menghasilkan sejumlah gambar augmentasi yaitu berjumlah 14.901 gambar yang ditentukan untuk setiap gambar asli. Selanjutnya mengatur ulang dataset menjadi set pelatihan dan validasi. Pertama, jalur direktori asli dataset dan direktori kerja ditentukan. Lalu direktori untuk set pelatihan dan validasi dibuat. Dataset dipecah dengan rasio 80% untuk pelatihan dan 20% untuk validasi. Selanjutnya yaitu membangun model. Model sequential di samping ini terdiri dari beberapa lapisan neural network yang dirancang untuk mengklasifikasikan gambar menjadi 15 kelas. Dimulai dengan lapisan convolutional 2D yang memiliki 32 filter dan ukuran kernel 3x3. Lapisan ini mendeteksi fitur awal pada gambar. Setelah itu, terdapat lapisan max pooling 2D yang mengurangi dimensi gambar, diikuti dengan dua set lapisan convolutional 2D dan max pooling 2D yang masing-masing memiliki 64 dan 128 filter untuk menangkap fitur yang lebih kompleks. Lapisan-lapisan ini diikuti oleh lapisan flatten yang meratakan output untuk kemudian diproses oleh lapisan dense yang memiliki 512 neuron serta lapisan dropout untuk mengurangi overfitting. Model diakhiri dengan lapisan dense dengan 15 neuron dan aktivasi softmax untuk klasifikasi ke-15 kelas. Model ini memiliki total 3.460.303 parameter yang dapat dilatih. Setelah itu membangun model. Nah, model yang kami bangun ini terdapat 50 epoch yang loss-nya yang terakhir epoch 50 loss-nya itu 0,06, akurasi pelatihannya 0,97, validation loss-nya 0,19 dan validation akurasinya 95%. Dan di bawah ini merupakan dataset rekomendasi yang kami gunakan. Setelah membangun model, kami akan menguji datanya dengan cara di Jupyter Colab. Di gambar pertama ini terdapat virus kucing pada cabai, kedua keriting daun pada cabai, ketiga hawar daun pada tomat, dan keempat bercak bakteri pada tomat, dan selebihnya ada di laporan. Yang terakhir yaitu data evaluation. Pada grafik yang sebelah kiri, ini training and validation akurasi, yang artinya setiap ketika bertambah epochnya akan semakin naik juga nilai akurasinya. Sedangkan jika bertambah epochnya, nilai loss itu akan semakin turun. Dan itu menunjukkan bahwa model sudah optimal dan memiliki hasil akurasi yang bagus.
Selanjutnya rekognisi yang kedua yaitu mata kuliah soft skill berpikir kritis. Berpikir kritis adalah melibatkan analisis objektif terhadap informasi dan peristiwa, mendekati masalah dari berbagai sudut pandang, serta menarik kesimpulan berdasarkan analisis tersebut. Workflow dari berpikir kritis adalah yang pertama yaitu what, yang artinya memahami masalah yang dihadapi, kemudian why, yang mendefinisikan akar permasalahan tersebut, kemudian ada how, menemukan solusi yang berpotensial, dan yang terakhir do, yaitu mengimplementasikan solusi yang sudah ditemukan. Berikut ini tugas dari berpikir kritis. Kami diminta untuk menggunakan 5 whys analysis untuk menemukan akar permasalahan dari esai di atas ini. Yang pertama yaitu ada pertanyaan mengapa Giant Supermarket akan tutup. Jawabannya, Giant Supermarket akan ditutup karena Hero Group berencana menutupnya untuk memperbaiki keuangan pasca pandemi yang berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan. Yang kedua, mengapa pendapatan Giant Supermarket menurun? Jawabannya, pendapatan Giant Supermarket mengalami penurunan akibat pembatasan mobilitas yang membatasi jam operasional toko dan beralihnya konsumsi ke online selama pandemi. Dan terdapat 3 whys di bawahnya. Lalu akar penyebab dari permasalahan utama Giant Supermarket terletak pada dampak pandemi yang mengakibatkan pembatasan mobilitas, peralihan konsumsi ke online, dan penyesuaian jam operasional toko sebagai respons terhadap kebijakan lockdown yang semuanya berkontribusi pada penurunan pendapatan dan penurunan pendapatan. Keputusan untuk akhirnya menutup, solusi yang efektif harus menjawab tantangan yang dihadapi toko fisik di era pandemi, termasuk strategi adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen dan kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial. Berikut ini merupakan bukti kuis saya yang sudah saya ikuti. Saya mendapatkan nilai 90 dari 10 soal. Mata kuliah yang ketiga yaitu proyek basis data. Data berasal dari bahasa Latin datum yang berarti item informasi, adalah bentuk jamak dari datum. Basis data atau database adalah kumpulan data yang tersimpan dan saling berhubungan dalam komputer, digunakan oleh perangkat lunak untuk memanipulasinya, dan disebut sistem basis data yang diterapkan dalam sistem informasi. Workflow dari proyek basis data saya yaitu yang pertama mengumpulkan data, lalu membersihkan data dan menganalisisnya. Berikut ini merupakan ERD yang saya buat. Yang pertama ada tabel customers sebagai primary key-nya yaitu customer ID, dan tabel yang kedua yaitu transactions mempunyai primary key yaitu transaction ID, dan PK primary key dari tabel customers berhubungan dengan customers ID di tabel transactions. Pada ERD tersebut memiliki arti hubungan one to many yang artinya satu pelanggan bisa mempunyai banyak transaksi. Berikut ini merupakan data customer yang terdapat kolom customer ID, name, address, city, state, zip code, country. Dan bawahnya ini merupakan data transaksi yang mempunyai kolom date, transaction ID, customer ID, product, product code, product color, product price, purchase size, purchase price, and revenue. Selanjutnya, langkah yang saya lakukan yaitu mengumpulkan data dengan cara membuat dataset yang bernama customer underscore data dan membuat tabelnya yang bernama customer address dan customer purchase. Pada saat mengimpor tabel ke customer address itu menggunakan dataset customer, dan pada saat tabel customer purchase mengimpor menggunakan dataset transaction. Selanjutnya melakukan cleaning data atau membersihkan data. Yang pertama yaitu membersihkan data yang punya data duplikat, yaitu dengan cara membuat atau mengganti tabel clean customer address dengan memilih semua baris unik dari customer address dan dapat diterapkan pada customer purchase untuk menghapus duplikasi data. Yang kedua yaitu missing value, dengan cara membuat atau mengganti tabel clean customer address dengan hanya memilih baris yang memiliki semua kolom yang tidak null, memastikan integritas data, dan untuk membersihkan dataset dan query yang sama dapat digunakan untuk clean customer purchase dengan menyesuaikan kolomnya. Yang terakhir yaitu melihat format data, dengan cara membuat atau mengganti tabel clean customer address dengan memilih kolom spesifik dan membersihkan data seperti mengubah kolom country menjadi huruf besar tanpa spasi tambahan. Untuk memastikan data terstandarisasi dan proses yang sama dapat diterapkan pada clean customer purchase dengan menyesuaikan kolom yang relevan. Berikut ini merupakan gambar setelah dibersihkan yang awalnya data memiliki 29 data, yaitu berkurang menjadi 2 karena terdapat 2 data yang terduplikat.
akhirnya menjadi jumlah data yang sekarang digunakan yaitu 27 baris. Langkah yang ketiga yaitu menganalisis data. Pada grafik ini dilakukan penghitungan jumlah pelanggan per negara bagian dari tabel Clean Customer Address, menampilkan hanya negara bagian dengan lebih dari satu pelanggan, dan mengurutkan hasilnya berdasarkan jumlah pelanggan secara menurun. Selanjutnya yaitu grafik yang kedua ini menghitung dan mengurutkan jumlah pelanggan per kota dari tabel Clean Customer Address untuk mengidentifikasi kota dengan jumlah pelanggan terbanyak dalam proyek My First Project, bla bla bla. Grafik yang ketiga yaitu dengan cara menggabungkan tabel Clean Customer Purchase dan Clean Customer Address menggunakan Customer ID untuk menghitung jumlah transaksi per kota, lalu menampilkan 5 kota teratas dengan jumlah transaksi terbanyak dalam urutan menurun. Grafik yang keempat yaitu menghitung total pendapatan dari pembelian untuk setiap pelanggan dengan menggabungkan tabel Clean Customer Purchase dan Clean Customer Address berdasarkan kolom Customer ID, lalu menampilkan 5 pelanggan dengan total pendapatan tertinggi. Grafik yang terakhir yaitu menghitung total pendapatan dari penjualan berdasarkan produk ID di tabel Clean Customer Purchase dan menampilkan 5 produk dengan pendapatan tertinggi. Mata kuliah yang keempat yaitu Natural Language Processing atau NLP, adalah pemrosesan bahasa yang digunakan untuk manusia dalam komunikasi sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan yang dilakukan melalui komputer. Dalam rekognisi mata kuliah ini akan menggunakan kumpulan soneta Shakespeare untuk melatih model dan kemudian melihat apakah model tersebut dapat menghasilkan puisi. Berikut ini merupakan workflow dari mata kuliah NLP. Contoh dari Shakespeare yang kami gunakan puisinya yaitu terdapat 5 baris. Contohnya the first 5 lines look like this. Langkah pertama yaitu tokenizing, dilakukan untuk melatih tokenizer pada teks dari korpus, menghitung jumlah kata unik dan mengonversi baris pertama teks menjadi urutan indeks kata yang benar menggunakan tokenizer text to sequence. Korpus 00 menghasilkan output 34, 417, 877, 196, 213, dan 517. Yang kedua yaitu generating n-grams, yaitu fungsi tersebut menghasilkan urutan n-gram dari setiap baris teks dalam korpus menggunakan tokenizer, menghitung panjang maksimum urutan n-gram, dan diaplikasikan ke seluruh korpus untuk persiapan data sebelum membangun model bahasa. Yang ketiga yaitu add padding to the sequences, menggunakan fungsi pad sex, urutan n-gram dalam input sequences seolah di-pad agar memiliki panjang maksimum yang seragam, mempersiapkannya untuk digunakan dalam pelatihan model atau analisis teks selanjutan. Yang keempat yaitu membagi datanya. Setelah dibagi menggunakan fungsi features and labels, features berisi urutan token-token kecuali token terakhir dari setiap urutan n-gram, sedangkan labels berisi token terakhir dari setiap urutan n-gram dalam bentuk one hot encoded, siap untuk digunakan dalam pelatihan model bahasa atau analisis teks lebih lanjut. Berikut ini merupakan hasil epoch dari model yang telah dibangun menggunakan 50 epoch dengan akurasi sebesar 80% dan training akurasinya meningkat sedangkan training loss-nya menurun, dan itu menunjukkan bahwa hasil dari model tersebut optimal dan baik digunakan. Berikut ini merupakan hasil prediksi kata Shakespeare, puisinya yang berisi Help me Obi-Wan Kenobi, you are my only hope, the account of love her lies must be of me are still back again. Dan gambar berikut ini merupakan contoh visualisasi word cloud-nya. Mata kuliah yang kelima ini merupakan deployment aplikasi. Deployment adalah proses krusial dalam siklus pengembangan perangkat lunak di mana aplikasi atau sistem yang telah dikembangkan diterapkan ke lingkungan operasional. Dalam konversi mata kuliah deployment aplikasi, penulis akan mengimplementasikan dan melatih model jaringan saraf menggunakan dataset fashion MNIST. Yang pertama, yaitu mengatur TensorFlow untuk pemrosesan, memuat dataset fashion MNIST, menentukan kelas-kelas pakaian, dan menetapkan ukuran gambar dataset sebagai 28 kali 28 pixel. Selanjutnya, dataset pelatihan, validasi, dan pengujian untuk fashion MNIST dibuat dengan meng-cache, mengacak, membagi dalam batch, dan menormalisasi gambar agar siap untuk digunakan dalam pelatihan dan evaluasi model. Langkah ketiga yaitu membangun model, dan model yang sudah saya buat ini menghasilkan 10 epoch dan validation akurasinya sebesar 90%. Validation loss-nya 0,25. Kemudian langkah yang keempat yaitu model TensorFlow yang telah dilatih diekspor ke format TensorFlow Lite dengan optimasi kecepatan untuk digunakan dalam inferensi pada perangkat dengan sumber daya terbatas dengan ukuran file hasil sekitar 259,6 KB. Lalu langkah yang terakhir yaitu model TensorFlow Lite diuji dengan memuat model, melakukan inferensi pada 50 sampel acak dari data uji, dan memvisualisasikan hasil prediksi serta probabilitas kelas menggunakan plot gambar dan grafik batang. Gambar di samping ini menunjukkan bahwa prediksi fashion MNIST dengan tulisan hijau dan bawahnya berisi keterangan trouser 100%, yang berarti model memprediksi dengan akurasi 100% bahwa gambar tersebut adalah celana panjang. Selanjutnya mata kuliah yang keenam yaitu intuisi dan wawasan data. Intuisi dan wawasan data adalah dua pendekatan yang saling melengkapi dalam pengambilan keputusan. Dataset yang penulis gunakan adalah untuk mata kuliah intuisi ini menggunakan dataset yang bernama bike sharing terdapat di Kaggle.
Dan berikut ini merupakan contoh workflow-nya. Berikut ini pengumpulan datanya, terdapat dua dataset. Yang pertama yaitu dataset day.csv dan yang kedua dataset hour.csv. Lalu digabungkan menjadi satu dataset agar mempermudah menganalisisnya menjadi dataset all_df.csv. Selanjutnya yaitu hasil dari dashboard yang sudah saya buat menggunakan Streamlit. Gambar ini menunjukkan beranda dari dashboard saya yang berisi tiga visualisasi pertanyaan. Yang pertama yaitu tren peminjaman sepeda berdasarkan musim pada tahun 2011 dan 2012. Dapat dilihat bahwa musim fall tertinggi pada tahun 2012 total peminjaman sepedanya, dan musim springer terendah pada tahun 2011. Pada grafik yang kedua, perilaku peminjaman sepeda dalam berbagai kondisi cuaca. Dapat dilihat bahwa cuaca clear terbanyak daripada cuaca heavy rain atau snow. Lalu grafik yang ketiga, rata-rata jumlah pengguna rental sepeda per jam berdasarkan hari kerja dan libur. Grafik garis yang berwarna biru ini merupakan hari libur dan garis yang berwarna kuning ini merupakan hari kerja. Bahwa hari libur terbanyaknya itu pada jam 5 sore dan jam 8 pagi, sedangkan di hari kerja total terbanyaknya yaitu pada jam 11 siang atau pada saat jam istirahat. Mata kuliah yang ketujuh yaitu pengolahan citra digital, yaitu dapat dikatakan proses analisis dan manipulasi gambar untuk meningkatkan kualitas atau ekstraksi informasi. Dalam mata kuliah ini, penulis akan melakukan proses augmentasi data dan pemrosesan gambar menggunakan data Harvest Savior sebagai bagian dari Capstone Project. Workflow-nya sebagai berikut. Yang pertama ini merupakan data augmentasi yang berhasil disimpan di folder Google Colab berjumlah 14.901 data. Dan jika dibuka, yaitu merupakan yang pertama ini merupakan rotasi range 40 derajat, yang kedua width shift range 0,2, yang ketiga height shift range 0,2, yang keempat shear range 0,2, kelima zoom range 0,2, keenam horizontal flip through, yang ketujuh fill mode nearest terdekat. Selanjutnya, langkah image processing. Yang pertama yaitu melakukan rescaling yang bertujuan untuk memuat dan menampilkan sejumlah gambar dengan melakukan penskalaan ulang. Selanjutnya, yang kedua, cropping untuk memuat jumlah gambar dari dataset yang telah dipilih, kemudian melakukan proses pemangkasan. Yang ketiga yaitu normalisasi untuk memastikan bahwa setiap fitur atau pixel dari gambar memiliki skala yang seragam. Yang keempat yaitu ada filtering yang digunakan untuk mengurangi detail dalam gambar, menghasilkan efek blur yang berguna untuk mengurangi noise atau mengaburkan detail yang tidak relevan. Yang terakhir yaitu ada color adjustment, yaitu menyesuaikan gambar-gambar yang mungkin memiliki tingkat kecerahan atau kontras yang tidak optimal, sehingga menghasilkan kualitas data yang lebih baik dalam proses berikutnya. Selanjutnya, mata kuliah yang terakhir yaitu framework pengembangan perangkat lunak. Framework adalah konsep atau kerangka kerja yang dirancang untuk mempercepat pengembangan perangkat lunak atau aplikasi. Metode yang saya gunakan dalam pekerjaan proyek ini adalah Scrum. Workflow dari mata kuliah ini yang pertama yaitu melakukan perencanaan, analisis, desain, implementasi, kemudian lalu melakukan pemeliharaan atau maintenance. Kemudian metode yang saya gunakan yaitu Scrum. Pengertiannya adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat agile yang memfokuskan pada iterasi pendek yang disebut sprints, di mana tim bekerja sama untuk menyelesaikan bagian-bagian kecil dari proyek yang lebih besar secara bertahap. Kelebihan Scrum itu termasuk fleksibilitas, kemampuan untuk menyesuaikan dengan perubahan, dan peningkatan kolaborasi tim. Sedangkan kekurangannya yaitu bisa mencakup ketidakjelasan dalam jangka panjang dan kemungkinan kebingungan dalam peran tim. Berikut ini merupakan tahapan yang kelompok kami kerjakan. Yang pertama yaitu project planning dengan cara membuat project plan dari capstone project-nya, lalu melaksanakan sprint execution atau kerja kelompok atau membahas project secara mingguan atau seminggu sekali, bahkan bisa 2 kali. Lalu setelah mencapai progres yang telah ditetapkan tiap minggunya, kami melakukan sprint review yang direview oleh advisor yang telah disediakan oleh Bangkit. Setelah itu, pada mata kuliah framework pengembangan perangkat lunak ini, kami menghubungkannya dengan MVC, atau Model View Controller adalah arsitektur perangkat lunak yang memisahkan aplikasi ke dalam 3 komponen utama, yaitu model view dan controller. Dalam konteks REST API, atau yang kami gunakan untuk mendeploy modelnya, model yang digunakan adalah algoritma CNN yang dilatih untuk mendeteksi penyakit tanaman dan merekomendasikan obatnya. Sedangkan View adalah memanfaatkan endpoint API yang disediakan oleh Fast API untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk ditampilkan kepada pengguna. Dengan demikian, antarmuka pengguna dapat berinteraksi dengan backend melalui permintaan HTTP ke endpoint Fast API. Yang terakhir yaitu controller ini bertanggung jawab untuk memproses input dari pengguna, berinteraksi dengan model untuk mengakses atau memodifikasi data, dan kemudian menentukan respons yang tepat untuk dikirim kembali ke View. Seperti inilah workflow dari MVC. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah perkataan atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.